Kamu tahu nggak? Jangan ngobrol-ngobrol sama minum aja. Mau berjuang atau enggak? Woi. Kalau nggak pulang aja. Yang mau berjuang berdiri. Berdiri. Siapa yang nggak mau berjuang pulang aja. Woi, berdiri. Berdiri. Apa yang kamu duduk-duduk? Siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang. Mau berjuang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati angkat tangan. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Saudara, saya kasih tahu sama kamu ya, ini datanya BPS. Itu yang membuat, ya Allah ya Karim, ya Rahman, Rahim. Kau lihatlah di Padalarang, pagi-pagi jam 5 pagi. Kau lihat di Cimahi, Lui Gajah. Kau lihat di Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Kau lihat di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kerawang. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, semua motor berseliweran. Bung, kalau suatu ketika kalau saya mau jahat, saya perintahkan kamu berhenti dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Motor yang tiba-tiba naik motor, begitu tank jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, kamu berhenti, plek. Berhenti. Lumpuh nggak Jawa Barat? Lumpuh nggak Jawa Barat? Nanti kita bikin begitu, siap nggak? Tunjukkan kekuatan sekali-sekali. Terlalu lama ditindas. Terlalu lama diam. Berani nggak? Bohong. Bohong. Berani nggak? Yang berani angkat tangan. Oi, jangan turun dulu. Biar malaikat catat dulu itu ya, malaikat. Yang bohong-bohong nanti, yang nggak berani bohong, masuk neraka. Turunin. Bung, saya kasih tahu sama kamu ya. Data BPS itu 10 juta. Jam sostek itu pakai koefisien pengali 1 istri atau 1 suami dan 1 anak. Pengalinya koefisien pengali 1,4. Jadi 10 juta kali 1,4, istri, anak, dan buruh itu 2,24 juta. Pemilihnya Jawa Barat berapa? Parno. Pemilih Jawa Barat 35 juta. Anaknya buruh nggak semuanya udah dewasa. Saya potong setengahnya. Berarti 10 juta keluarga. 10 juta tambah buruh formalnya 10 juta, 20 juta. Pemilih Jawa Barat tadi berapa? 35 juta. Saudara. Hoi. Hei buruh. Hei buruh. Hoi buruh. Pakai akal sehatmu. Buruh dan keluarga 20 juta. Pemilih Jawa Barat 35 juta. Buruh. Dengan izin Tuhan, kehendak Allah, kalau kamu bersatu, ini gedung kamu kuasai. Lo 20 juta. Amin. 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 Brazil, tahu Brazil nggak? Tahu Brazil nggak? Yang bolanya jago, tahu nggak? Tahu Brazil nggak? Tahu Brazil? Di mana? Sebelah Cimahi. Dekat Cimareme. Bendungan Saguling, nyebrang dikit, nah itu Brazil. Ini yang punya Cimareme nih. Penguasa Cimareme nih. Nah itu penguasa Cimareme. Pernah ke Brazil nggak?
1970-an, berarti kira-kira zaman Pak Harto ya. Boleh minum nggak? Boleh minum nggak? Sebentar ya. Metal. Oi, Laskar SPN. Porto Alegre itu adalah salah satu kota di Brazil. Pernah ke sana nggak? Pernah ya? Alhamdulillah. Laskar SPN Magarda Metal kaya raya memang sama Kompas kan. Saudara, di Brazil ada 2 kota. Namanya satu kota adalah Porto Alegre, kota baja dan kota industri tekstil garmen sepatu. Sebelah utara. Di sebelah bagian lain Brazil ada satu kota lagi yang sangat terkenal. Namanya kota Sao Paulo. Sao Paulo itu kota otomotif. Saudara, Lula da Silva, presiden Brazil yang sekarang, itu adalah dulu kerjanya buruh di pabrik baja di Porto Alegre. Belakangan dia bekerja di pabrik Volkswagen, otomotif, mobil VW. Lula da Silva yang sekarang presiden Brazil, umurnya 80-an tahun lebih, itu buruh. Bahkan masa kecilnya, ayah Lula itu KDRT. Jadi kalau dia pulang mabuk, orang Brazil memang pemabuk karena miskin. Jadi dia pulang mabuk, ibunya pulang dicari. Begitu dibuka pintu, dia ambil dipecut, KDRT. Lula kecil umur 5 tahun. Satu ketika ayahnya mabuk, dipeluk ibunya karena dia tahu pasti dipukul. Dan setiap malam Lula menerima pukulan dari rotan ayahnya. Dipukul dengan rotan karena ayahnya itu KDRT dan pemabuk. Saking miskinnya di satu kota di ujung utara Brazil. Lula kecil yang sekarang presiden Brazil. Andaikan tidak ada pembatasan presiden di Brazil, Lula itu bisa presiden seumur hidup kayak Soekarno. Rakyat Brazil terutama buruh itu cinta sama Lula. Begitu Lula jadi presiden, setiap tahun naik upahnya berapa? Saya mau tanya, naik upah di Bandung Raya berapa? Berapa persen? 3%. Kau mau tahu yang Lula karena dia buruh, dia naikin upah 30% setiap tahunnya. Nanti kalau partai buruh, saya nggak mau lompat dulu 30%. Andaikan Tuhan izinkan partai buruh masuk ke dalam DPR, perjuangan kita adalah naikkan upah 15%, kenaikan upah tuh. Kan sekarang naik 3%, 5 kali lipat, nggak akan bangkrut Indonesia. Bahkan Lula setelah naikin upah 30%, sampai kapan? Waktu itu saya di Los Angeles. Angeles nggak? Blakulon. Cihamplas, belok kanan, 1 stopan. Nah itu kira-kira Los Angeles. Saya 1 pintu. Saya membahas tentang BPJS. Kan BPJS itu perjuangan buruh. Itu orang-orang kaya yang sekarang biasa berobat di Mount Elizabeth, Singapura, yang berasa berobat di Sydney Hospital, sekarang dia ke RS Polri. RS Polri keren, RSPAD keren, RSCM gak kalah. Sekarang dia berobatnya gratis, bayar cuma 125.000. Dulu Mount Elizabeth miliar-miliaran. 3 rumah sakit nasional itu lengkap, Polri, RSPAD dan RSCM. Kalau di sini Hasan Sadikin saya rasa hampir lengkap. Alisan lengkap. Saya dengan Menteri Tenaga Kerja, Lula itu kawan saya, beda nasib aja. Dia presiden Brazil, saya presiden Partai Buruh. Insya Allah 2029. Gak bercanda. Amin. Nggak ada potongan untuk jadi presiden. Amin. Ya. Dia saya tanya, brothers, berapa kamu naikin upah? Presiden kamu kan dari Partidos dos Trabalhadores. Partidos artinya partai, dos Trabalhadores itu bahasa Portugis, artinya buruh. Lula yang setiap hari menerima pukulan rotan ayahnya, kemudian dia besar sedikit jadi tukang semir. Begitu dia kerja, dia masuk BLK, lulusannya SD.
Lula tuh lulusan SD. Brazil sama Indonesia sama. Nih kamu nih, ya Allah ya Karim, merinding saya tuh. Jangan-jangan Tuhan mau menjadikan Indonesia berubah karena partai buruh. Saya udah keliling dunia. Di satu negara gantian yang berkuasa partai buruh, kalau di Eropa partai sosial demokrat, kalau di Amerika partai demokrat. Partai demokrat Joe Biden, Obama itu partai buruh, didukung oleh AFL-CIO, Serikat Buruhnya Amerika. Di Jerman namanya SPD, di Eropa namanya Sosial Demokrat. Di semua negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, itu sekarang partai buruh yang berkuasa. Makanya saya merinding nih. Lula tahun 70-an. Jangan-jangan Tuhan kasih kesempatan 2034 Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang berasal dari partai buruh. Amin. Percaya sama saya belum ada umur. Amin. Pasti saya udah meninggal. Udah tua lah, masa muda terus? Jangan-jangan muka lo yang kusut-kusut ini jadi presiden nih jangan. Walau alam bisawab. Ya, jangan-jangan presiden perempuan. Nah, kamu presiden perempuan. Lula kemudian ikut serikat buruh namanya Centrale Unité Trabajadores. Centrale Unité Trabajadores. Trabajadores itu buruh. Konfederasi Serikat Buruh. Centrale itu konfederasi. Kayak KSPSI Bung Andi Gani, kayak KSPI, seperti KPBI-nya Ilham Shah, KSBI Bang Darta, itu namanya di Brazil Centrale Unité Trabajadores. Masih mau dengar omongan saya nggak? Bohong. Masih mau dengar nggak? Masih mau dengar nggak? Ayo kita mainkan satu lagu, yaitu lagu Hidup Buruh. Mana lagu Hidup Buruh? Ayo, panji-panji kibarkan. Ayo yang semangat, semangat, semangat. Mari buruh berjuang bersama. Ada janji belaka. Hidup buruh, hidup buruh. Hidup buruh, hidup buruh.
bersama. Yang masih duduk, ayo berdiri. Belakang, woi Garda Meta, malu-maluin aja Garda Metro. Dan Sao Paulo, Bung Iqbal, Porte Alegre itu di Indonesia, Banten. Kemarin saya baru pidato di Banten. Saya akan roadshow di 25 titik, 200 kabupaten kota. Saya akan gerakkan kekuatan buruh. Sudah lama kita diam dan petani bersama nelayan. Sudah lama kita terlalu diam. Kita bayar pajak dengan tertib melalui PPh 21. Kita bekerja, pergi dari subuh sampai bekerja jam 8 pagi, pulang jam 5, menjelang maghrib kita pulang. Kita memberikan devisa pada negara ini. Tapi mereka balas kita dengan Omnibus Law. Jahat sekali. Isi Omnibus Law, outsourcing seumur hidup. Upah, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan, tidak ada kepastian upah. Tanah petani dirampas melalui bank tanah. Ketika musim panen raya, importir yang kaya raya itu, yang memperkaya dirinya dan kelompoknya, diimpor beras. Harga ke beras produksinya 5.050 rupiah per kilogram. Pemerintah menentukan HPP karena intervensi pengusaha-pengusaha jahat itu ke pemerintah, oknum pemerintah. Harga gabah hanya dihargai 4.500. Kan sinting. Udah tahu produksi petani 5.050. Bayar HPP gabah 4.500. Mana ada di dunia orang menjual rugi, ya sama petani dibakar. Nggak ada negara seperti ini. Ini karena kapitalis. Karena supaya kalau begitu nanti petani nggak mau produksi turun, dia impor. Mentalnya mental rente, mental komisi. Pada setiap kilogram atau setiap ton impor masuk beras, garam, negara maritim impor garam. Gila. Petani garam bangkrut. Bahan bakar garam itu air laut. Indonesia 67% negaranya di kering laut. Kok impor? Gila. Daging impor. Partai buruh anti impor. Kalau Allah izinkan partai buruh berkuasa, kita melarang impor, anti impor. Kita hidupkan petani. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, saya mau bilang begini. Saya tutup. Porte Alegre itu kalau di Indonesia namanya Banten. Di Banten kan ada kota baja, Cilegon. Dan banyak pabrik baja. Di Cikande, di Modern City, di Tangerang tuh pabrik baja. Ada pabrik tekstil, garmen, sepatu di Banten. Banten itu Porte Alegre. Satu lagi kota di Brasil yang membuat Lula jadi presiden, namanya Sao Paulo. Sao Paulo itu siapa? Jawa Barat. Saya kasih tahu sama kamu ya. Rebut Jawa Barat, maka Indonesia akan kita kuasai. Saya ulangin. Dengar orang Jawa Barat, orang Sunda maupun orang pendatang. Udah pas gak bahasa Sunda saya? Udah pas. Orang Sunda maupun orang pendatang. Mane kabeh. Mane. Bener mane. Lanjut. Ya pokoknya kamulah gitu. Orang Sunda maupun orang yang tinggal di tanah petataran Sunda Pajajaran. Saya kasih tahu ya sama kamu ya. Brasil itu kotanya kota tropis, Indonesia tropis. Brasil itu kota agamais, Indonesia agamais. Kalau Brasil Katolik, Indonesia mayoritas Muslim. Dan agama-agama lain yang diakui oleh negara. Brasil itu kotanya adalah perpaduan antara petani, organisasinya MST, dan buruh. Good. Indonesia sama, petani dan buruh. Saya kasih tahu sama kamu, orang Brasil adalah pencinta sepak bola. Orang Indonesia pencinta sepak bola kah? Pencinta kan? Bedanya satu, Brasil juara dunia, Indonesia juara kandang. SEA Games kita menang, alhamdulillah. Kita beri applause buat tim sepak bola SEA Games kita. Harus bangga. I am Indonesia. I am proud of Indonesia. Bukan anti nasionalisme,
Aing Indonesia, aing bangga dengan Indonesia. Aing kurang kieu. Saya kasih tahu, saya tutup. Kemenangan Lula da Silva tahun 70-an, 2 kota yang dia rebut. Kata Lula, kuasai Porto Alegre dan kuasai Sao Paulo. Karena itu buruh dan petani. Bikinlah partai, namanya Partidos dos Trabalhadores. Lula sama seperti ini, kita masih mending. Lula itu kalau kampanye, kan zaman itu masih kayak zaman Pak Harto lah, diktator. Lula pidato di satu stadion, dia pakai speaker, dimatiin sama aparat-aparat keamanan saat itu di Brazil. Kalau aparat keamanan kita, Pak Polisi, sangat humanis, presisi, kita beri aplaus. Terima kasih. Saya tidak basa-basi. Saya kenal pejabat polisi baik semua. Ya kalau yang nakal tuh oknum. Ya, tapi polisi udah top. TNI udah kembali pada misi pertahanan. Kita beri aplaus buat kawan TNI. Awas kamu ya, tak boleh menghina polisi dan TNI. Tak boleh. Karena kalau TNI polisi lemah, saatnya asing masuk. Saya kasih tahu, saya ini internasional udah. Ini agen-agen Mossad, CIA, KGB. Tahu nggak lu KGB apa? Tukang batagor, masa nggak tahu KGB? Kuota, GB, Wah, apa? Aing tukang batagor, nah itu KGB. Maaf ya Pak Batagor, maaf Pak Batagor. Itu agen-agen asing. Kalau ini cara melemahkan satu negara, lumpuhkan TNI, polisi. Saya kasih tahu, maka jangan sama TNI sama polisi. Sepanjang tidak represif, sepanjang tidak militerisme, dan alhamdulillah sudah tidak melakukan itu lagi. Pimpinan-pimpinan Polri dan TNI luar biasa, khususnya Polri. Saya kenal baik, Bung Andi Gani juga kenal baik, luar biasa. Ya, makanya jangan tuduh cinta Indonesia. Anda boleh cek kalau saya pidato di dunia internasional. Saya kalau pidato dengan Perdana Menteri Sarkozy, Perdana Menteri Presiden Prancis, Kevin Rudd, Perdana Menteri Australia, cuma dia pidato duluan, saya pidato belakangan, itu aja beda. Orang udah pada pulang, saya baru pidato. Kira-kira begitulah, tapi masih ada yang dengerin sedikit. Saya udah 3 kali pidato di ILO. Saya udah tahu lah seluruh negeri ini saya jelajahi. Saya cinta Indonesia. Buruh cinta Indonesia. Partai Buruh cinta kepada Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tadi sampai mana ya? Sao Paulo. Porto Alegre kata Lula dan Sao Paulo kita kuasai. Maka mereka kampanye di Porto Alegre dan Sao Paulo. Bahkan tadi di stadion Lula pidatonya begini. Kaum buruh, bersatulah. Nggak pakai speaker, kan speakernya dimatiin. Bersatulah agar kita menang, rebut Porto Alegre dan rebut Sao Paulo. Di depan Lula, balik ke kanan. Dia ngomong, kalau kita bersatu, rebut Porto Alegre, rebut Sao Paulo, terus sampai 200 meter. Bung, buruh itu jangan main-main. Nanti kalau kita perintahkan 1 jam, 2 jam aja. Jam 6 ada bawa motor, ada peluit. Anda berhenti, turun dari motor, motornya tinggal, Anda duduk-duduk. Kira-kira se-Jawa Barat lumpuh nggak? Itu kekuatan buruh. Jangan main-main sama buruh. Jangan sakiti hatinya. Datanglah bernegosiasi para pengusaha. Kita tidak anti orang kaya. Kita ingin investasi masuk seperti Pak Jokowi bilang. Karena dengan investasi masuk, pertumbuhan ekonomi akan naik. Pertumbuhan ekonomi akan naik, tercipta lapangan kerja baru. Tercipta lapangan kerja baru, maka akan menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja banyak yang kerja, kemiskinan turun. Kita setuju dengan Presiden. Yang kita nggak setuju, yang disebut paradoks economic growth. Ekonomi yang tumbuh dinikmati oleh kalangan kelas menengah atas. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi. Siapa yang punya apartemen? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya. Oh, yang duduk pulang. Yang duduk pulang. Pulang cepat. Pulang. Dadan. Apa-apa lo duduk lagi si Dadan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang punya mobil tahun 2010?
Angkat tangannya tinggi-tinggi, sekali lagi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang punya motornya kredit? Nah, kamu lihat, masuk kota Cimahi, apartemen. Masuk Buah Batu, apartemen. Masuk Pasteur, apartemen. Masuk kota Bekasi, apartemen. Masuk Sidoarjo, apartemen. Sekarang saya tanya, siapa yang punya apartemen? Berarti apartemen itu antar kelas menengah atas. Makanya pertumbuhan ekonomi itu dinikmati oleh menengah atas. Maaf Pak Polisi, Pak TNI. Dulu saya ingat benar, mertua saya tentara. Tentara-tentara yang lain dulu, kalau zaman dulu, pokoknya zaman dulu aja lah, kira-kira zaman dulu. Kalau udah pensiun pasti punya rumah. Maaf ya, sekali lagi ya. Sekarang TNI, Polri, PNS, buruh swasta, guru, kalau pensiun bisa beli rumah apa enggak? Bisa beli rumah apa enggak? Berapa harga rumah di Bandung sekarang? 300 juta. Saya turunin lah 200 juta. DP-nya berapa? DP-nya berapa persen? 30%. Berarti harus, kalau mau punya rumah, pensiunan TNI, prajurit ya, prajurit TNI, prajurit polisi, PNS tuh PNS, Satpol PP, kamu yang bukannya kusut-kusut nih, buru tekstil. 30% dari 200 juta, 60 juta. Angkat tangan yang punya uang 60 juta. Hoi, yang mau duduk pulang. Yang mau duduk pulang. Pulang yang mau duduk. Pulang, cepet pulang, udah cepetan pulang. Nggak usah pakai disuruh-suruh. Hoi, yang mau duduk pulang. Jadi, kan negara tidak berpihak pada kalangan menengah bawah. Pertumbuhan ekonomi diciptakan untuk orang menengah atas. Saya orang menengah atas. Saya nggak mau pura-pura jadi miskin. Saya masih bisa beli mobil dengan pendapatan saya. Saya masih bisa beli apartemen. Tapi saya prihatin. Anggota saya, buru-buru saya bukan orang kaya. Oke lah, kamu pergi berobat di Mount Elizabeth, Singapura, berobat di Sydney Hospital, berobat di Los Angeles, berobat di Bonn. Bonn itu kan di Jerman, rumah sakit terhebat. Silakan berobat. Tapi pada saat buruh dan orang miskin berobat, harus gratis. Maka dalam welfare state, negara kesejahteraan, ada 3 prinsip yang diperjuangkan Partai Buruh. Negara yang pertama, kesetaraan kesempatan. Apa itu kesetaraan kesempatan, Bung Iqbal? Lo boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Lo boleh punya apartemen, minimal kami harga rumah murah, tipe 21, 30 terjangkau. Begitu pensiun, dapat rumah. Itulah cita-cita Partai Buruh. Lo boleh berobat di Singapura, tapi kalau kami berobat ke rumah sakit pemerintah, kalau kami berobat ke poliklinik swasta, gratis. Bisa nggak, Bung Iqbal? Bisa. BPJS kita yang perjuangin. Nanti saudara, saya janji, catat omongan saya. Kalau Tuhan masih saya dikasih umur, amin, Partai Buruh menang, masuk ke DPR, amin. Yang pertama saya lakukan, gratiskan semua BPJS. Tapi orang kaya bayar. Enak aja lo. Kalau nggak mau bayar, lo berobat sana di Singapura. Enak aja masuk RS Polri, RS apa itu, RSPAD, RSCM, RS Hasan Sadikin. Berobat sana di Singapura. Oh, kami siap bayar. Kalau itu setengah. Tapi orang menengah bawah gratis. Jaminan makanan. Ada orang miskin, itu tukang batagor, tukang bakso, tukang siomay, tukang cendol, pasti miskin. Tanya aja, bang, abang kaya apa miskin? Yang ada lo ditempelek. Plak, lo nggak lihat gue jualan cendol. Caranya gimana, Bung Iqbal? Andaikan Tuhan izinkan Partai Buruh menang di parlemen, instruksi saya pertama, rumah adalah makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Caranya gimana? Orang miskin kasih 500.000 tiap bulan. Sampai kapan, Bung Iqbal? Sampai mati. Tukang jamu gendong, tukang cendol, buruh kontrak, buruh outsourcing, dikasih 500.000, ojol seneng dong. Minimal dia buat beli makanan anaknya, nggak kelaparan, nggak seperti nenek-nenek mati kelaparan 3 hari, tetangganya nggak ada yang tahu, cucunya di sampingnya nangis. Negara Pancasila masih ada yang kayak begitu.
Bisa. Kau catat omongan saya. Andaikan Tuhan izinkan Partai Buruh masuk ke Senayan, langkah pertama yang kita ambil tadi rumah, yang kedua makanan. 500.000 sampai 1 juta seumur hidup. Duitnya dari mana? Saya ditanya sama menteri. Gampang. 27,7 juta orang miskin kata BPS dan mendekati miskin, poor and near poor. Katakanlah 30 juta kali 5.000, cuma 15 triliun sebulan. 15 triliun kali 12 cuma 180 triliun. Koruptor berapa? 400 triliun. Gampang. Koruptor penjaranya sebentar aja. Miskinin dia, ambil uangnya 400 triliun, kasih orang makan. Oh Bung Iqbal, ngejar koruptor susah. Sini. Emang gua orang tolol. Cukai rokok berapa? 120 triliun. Lo mau mati aja bayar kan, yang mau mati ngerokok itu. Mau mati aja bayar. Udah berhenti ngerokok lah, ya. Tapi yang mau ngerokok ya silakan deh, silakan. Nanti juga ada PHK, pabrik rokok nggak mau produksi rokok, dilema juga gitu. Cukai rokok itu 120 triliun. Kalau Partai Buruh masuk Senayan, dalam politik anggaran kita konstitusional, gempur. Tuan Partai A, lo mau ngambil apa? Infrastruktur, ambil lo main proyek. Tuan Partai B, lo mau ngambil apa? Oh saya mau bantu rumah-rumah ibadah karena saya partai keagamaan, ambil, itu boleh. Tuan Partai Buruh, Ibu Partai Buruh ngapain? Sini Pak A, Partai B sini. Kami minta uang cukai rokok 120 triliun, ditambah buat rumah 100 triliun, 220 triliun, kasih orang makan 500.000. Miskin gak ini negara? Gak mungkin gara-gara kita ngasih rakyat miskin, kling masuk ATM. Dan ATM-nya gak boleh ke bapak-bapak, dibeliin rokok. Itu persoalan kita tuh bapak-bapak itu. Jadi ntar uang 500 perak ribunya masuk ke ATM ibu-ibu. Dan gak boleh diuangin. Dia kayak KJP-nya di DKI, gesek. Jadi petani di desa, lu bayangin ya, 180 triliun uang beredar di desa. Kayak petani. Nanti kalau kamu keren, nggak pakai duit. Mau beli beras apa, Ibu Ani? Saya mau beli beras 3 kilo. Silakan Bu, gesek. Kayak orang kaya, pakai ATM. Gampang. Kenapa nggak dipikirin? Karena mereka memikirkan kelompoknya. Karena itu Porte Alegre Banten. Dan saya kasih tahu, Saulo adalah Jawa Barat. Jawa Barat 10 juta. Kalau dengan istri atau suami 1, anak 1, Jawa Barat adalah penentu kemenangan Indonesia. Rebut Jawa Barat, Indonesia kita kuasai. Siap berjuang rakyat Jawa Barat? Angkat tangannya, hoi. Jawa Barat, angkat tangannya. Saya udah minta Parno. Berapa no targetnya no? 3 juta. Ini partai besar akan gentar. Udah abaikan lembaga survei, itu bohong. Itu dibayar. Abaikan. Nanti mereka akan kaget. Buruh Jawa Barat itu 10 juta. Ada namanya angkat tangan Jawa Barat. Alah orang Sunda, non orang Sunda. Aing malu jadi orang Sunda ini. Angkat tangan yang nggak bisa. Ayo orang Sunda maupun orang yang datang di tanah Pajajaran, bumi Sunda, bumi Siliwangi, Raja Siliwangi, dikelilingi 2 macan putih kiri kanannya. Maka Partai Buruh 2 macan putihnya akan memenangkan dalam pemilu 2024. Angkat tangan. Saya belum suruh turun. Nih, target hukum Pareto diagram. Ini Pareto ini hukum manajemen ekonominya Jepang. Angkat tangan. Ngapain diturun-turunin? Hei, angkat tangan. Pareto bilang gini, kalau ada sampling populasi, kemudian diambil secara random acak, 20% pasti dapat. Misal gini, ada acak, angkat tangan, jangan diturunin dulu. Woi, angkat tangan. Kalau lo semangat dengerinnya, angkat tangan. Mau berjuang males, udah pasti kalah. Udah muka kusut, uang pas-pasan. Coba periksa dompet, paling 50.000. Masih sok lagi. Ya tahu lah orang gue jual 50.000 sama. Angkat tangan. Pareto mengatakan, misal populasinya 100, diambil acak. Kata Pareto 20% pasti dapat. Ada 10 juta orang Jawa Barat buruh. Hati-hati. Pak pejabat gubernur mau bergubernur, hati-hati kamu. Silakan sakiti hati kami. Para pejabat, ya saya kasih tahu kemarin di istana juga, di depan istana pidato saya sama. Saya ingetin loh, sekarang udah ada Partai Buruh, kami mengorganisir secara politik.
Kau sakiti aja terus buruh dengan Omnibus Law, upah murah, outsourcing, tanah rakyat dia rampas. Kau terus. Kau tahu perusahaan yang tersakiti itu adalah bara. Angkat tangan, siapa yang suruh turun tangan? Angkat tangan. Angkat tangan. Supaya kamu itu, kalau saya dulu waktu Menwa, cara pelatih saya di tentara di Rindam, saya dilatih di Rindam gini-gini juga. Menwa saya 1 tahun, 1 tahun apa 9 bulan ya. Cara supaya kita nggak ngelawan pelatih, dikasih topi baja. Kita sebutnya topi goblok, topi bodoh. Karena udah pakai topi baja tuh beratnya minta ampun. Apa kata pelatih? Siap. Padahal nggak tentu siapnya apa itu siap. Menwa ya Menwa. Angkat tangan, jangan diturunin. Saya udah sampai mana tadi? Angkat tangan. Kau sakiti hati rakyat. Kau rampas tanah-tanah petani. Silakan. Tuhan tidak akan tutup matanya. Tuhan mana penuh pengasih lagi penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya mukallabul qulub. Wahai Tuhan, Dia yang maha pembolak-balik hati manusia. Bila Dia berkata kun fayakun. Kau ingat itu. Hari ini udah ada partai buruh yang menggerakkan secara politik. Dan saya nggak takut di mana-mana saya akan datang berbicara seperti itu. Dan kamu juga jangan takut. Takut nggak? Yang penting jangan menghina orang. Jangan gibah. Awas ya, jangan hoax. Woi, yang main-main itu hoax. Angkat tangan dulu. Jangan turun-turun. Kan gua udah bilang, gua dulu tuh dilatih pakai topi goblok. Berat banget, 3 kilo itu beratnya. Mikir udah nggak bisa. Angkat tangan. Ya mukallabul qulub, ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah, Tuhan yang maha pembolak-balik hati manusia. Nanti kau pulang setiap malam, doanya orang yang teraniaya itu didengar. Sepertiga malam kau bangun, bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Islam, berdoalah menurut agama kepercayaan kamu masing-masing. Kau angkat tanganmu, kau minta sambil meneteskan air mata. Sedikit lagi pemilu. Ini mereka yang udah terbiasa. Jangan lupa, melawan lupa. Jangan lupakan mereka yang bikin Omnibus Law. Mereka yang setiap kenaikan upah kita datang di depan gedung ini. Mereka dengan angkuh nggak mau menemui kita. Kita rakyat yang disuruh ke sana. Kalau Lula, dia datang ke pintu gerbang. Nah kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau kemana-mana kan nggak mau pengawal, salaman sama rakyat. Bukan saya bela Pak Jokowi, itu yang benar. Nanti kalau kamu jadi anggota DPRD, setiap ada aksi kamu naik mobil komando. Apa itu kita disuruh ke sana? Kok takut menghadapi rakyat? Nanti kalau pemilu bermanis-manis muka. Ya muqallabul qulub. Wahai Allah yang maha pembolak-balik hati manusia. Bila Dia membolak-balikan hati manusia dan Dia berkata kun fayakun. Bila berkata jadi, maka jadilah. Kau minta sama Tuhan biar partai ini menang. Kita rubah. Saya janji sama kamu. Kalau ini partai menang, upah kita naikkan 15%. Kita hapus sistem kerja outsourcing. Rekaiming, reforma agraria. Saya akan berjuang bersama partai buruh. Saya bukan anggota DPR, bukan menteri. Pokoknya saya gerakan ini partai. Saya kendalikan ini partai. Saya akan minta kepada presiden terpilih. Alui konstitusional, hak interpelasi dan hak impeachment. Kalau nggak mau dilakukan, saya gunakan hak itu. Agar tanah-tanah berani di tanah Pasundan yang telah dirampas oleh korporasi itu, saya minta dibalikkan. Dulu kau bayar petani berapa? Saya akan tanya 10.000. Saya akan minta presiden terpilih bayar Pak 40.000 4 kali. Kalau dia nggak mau, turunin 5.000. Dia nggak mau, rampas, serahkan kepada rakyat tanah-tanah petani itu. Itulah kekuasaan. Nanti tinta-tinta gubernur dan bupati wali kota naikin upah. Saya ulangin, turunin sekarang. Sao Paulo adalah Jawa Barat. Ulangin ya. Ayo, ikutin omong saya. Rebut Jawa Barat. Ulangin yang keras. Rebut Jawa Barat. Kuasai Indonesia. Rebut Jawa Barat. Kuasai Indonesia. Rebut Jawa Barat. Kuasai Indonesia.
9 kursi DPR RI ya no, dan 9 kursi DPR RI. Tenggelam itu partai-partai besar. Ini gedung DPRD, mana gedung DPRD kemana sekarang? Oh sono, itu gedung DPRD. No, berapa target lo no? Target DPRD provinsi satu fraksi berapa? 15 kursi kita kuasai. Rebut ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Buruh. Siap? 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 Kau pasti menang karena kau 10 juta tambah istri atau 1 anak 24 juta. Saya kasih matamu. Rebut Jawa Barat, kuasai Indonesia. Lula da Silva, dia merebut Porto Alegre dan Sao Paulo. Sao Paulo itu Jawa Barat, Porto Alegre itu Banten. 2 kota ini kita akan rebut. Indonesia kita kuasai, masuk ke dalam parliamentary threshold. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Terakhir, ayo satu kali lagi. Halo, halo Bandung. Jam berapa nih mau asar?